Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya rindu setiap umat Tuhan dimanapun setiap kita untuk tetap terus mengiring Tuhan, untuk tetap terus setia. Karena suka tidak suka, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang tidak mudah. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang keras. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang kita katakan sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan hidup harus selalu bergantung kepada Tuhan. Karena Alkitab jelas mengatakan juga bahwa apa yang bisa diguncangkan akan digoncangkan, sehingga yang tinggal tetap adalah yang tidak tergoncangkan. Dunia akan digoncangkan hari-hari ini dengan berbagai macam permasalahan, dengan berbagai macam persoalan. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak hidup karena melihat, kita anak-anak Tuhan hidup karena percaya. Itu sebabnya saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali kita mendengar berita yang menakutkan, seringkali kita melihat hal-hal yang mengkhawatirkan, tapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, di situ kita mendapatkan kekuatan, di situ kita mendapatkan damai sejahtera, di situ kita mendapatkan pengharapan dan sukacita. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, terima kasih buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui adalah hari-hari penuh dengan kasih setia Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Sehingga badai apapun hidup yang kami hadapi hari-hari ini, kami sungguh boleh melihat karena Tuhan menyertai kami, maka kami kuat menghadapi dan melewatinya dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus pernah menyampaikan di dalam Roma pasalnya yang ke-14, Roma pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-19, Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, damai sejahtera. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajak setiap umat Tuhan yang ada di Roma pada saat itu, juga buat setiap kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, ayo kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bukan hanya sekedar damai sejahtera, dilanjutkan, dikatakan selanjutnya, dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi yang pertama yang perlu kita kejar adalah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang kedua yang kita kejar adalah apa yang berguna untuk saling membangun. Karena itulah kehidupan orang percaya, saudara. Mengejar damai sejahtera, melakukan apa yang berguna untuk saling membangun. Membangun tubuh Kristus, membangun rumah tangga yang berkenan di hati Tuhan, membangun komunitas yang menyenangkan hati Tuhan. Kejar, itu harus dikejar. Mengejar berarti ada kata kerja, ya kan, dimana kita harus aktif. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita kejar hal-hal yang sia-sia. Jangan kita kejar hal-hal yang justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Jadi apa yang kita kejar, kita pikir dulu, kira-kira ini mendatangkan damai sejahtera enggak? Apa yang kita kejar, kita pikir dulu, kira-kira ini berguna untuk saling membangun enggak? Kalau ini tidak berguna saling membangun, stop, kita kejar. Kalau ini tidak hanya membawa roh pemecah, kalau ini hanya membawa kehancuran, stop, dikejar. Kalau ini hanya membubarkan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, stop, kita kejar. Jadi yang kita kejar, kita tahu maksudnya begini, kita punya tujuan. Amin. Kita punya tujuan, saudara. Dan kalau kita tahu tujuan kita, maka kita perlu mengejarnya. Dan Alkitab sudah mencatat hal ini, kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera.
Kalau ada yang ngajak ribut dengan memfitnah, dengan ngomongin yang jelek tentang kita, nggak usah kita ladenin. Yang kayak gitu-gitu kan tidak mengejar damai sejahtera, justru menghilangkan damai sejahtera kita, menghilangkan sukacita kita, dan mendatangkan roh pemecah. Nggak usah kita kejar, nggak usah kita gubris. Ada yang fitnah kita, ada yang ngomongin kita dari belakang, ada yang rancangin yang jahat buat kita. Nggak usah digubris, saudara dikasih dalam Tuhan. Yang pertama itu hanya capek-capekin pikiran kita. Yang kedua hanya menghabis-habiskan tenaga kita. Dan yang ketiga itu menghilangkan damai sejahtera dan sukacita dalam kita mengiring Tuhan. Buat apa kita kejar? Amin. Hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna. Hidup Kristen harus menjadi hidup yang berguna, bermanfaat buat orang lain, sehingga kita memiliki dampak yang baik. Saudaraku, suatu kali Rasul Paulus dalam pelayanannya menyurati Filemon, saudaraku. Dan tercatat dalam Filemon pasalnya yang pertama ayat yang ke-11 berkenaan tentang Onesimus, seorang hambanya Filemon yang melarikan diri oleh karena dia mengambil barang Filemon dan mengalami perjumpaan dengan Kristus, dilayani oleh Rasul Paulus di penjara. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada Filemon dalam Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-11, dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Maksudnya Onesimus ini sebagai budak, dia juga mengambil sesuatu dari Filemon, tetapi sekarang sangat berguna bagi kamu maupun bagiku. Ada perubahan. Ada perubahan dalam kehidupan Onesimus ketika mengalami perjumpaan dengan Kristus dalam penjara yang dilayani oleh Rasul Paulus. Dan perubahan itulah yang akhirnya membuat Onesimus, Rasul Paulus bilang, menjadi berguna. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus berguna. Iya kan? Selain kita harus kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, maka kita juga harus jadi orang-orang yang berguna. Berguna untuk saling membangun. Onesimus dilayani oleh Rasul Paulus di penjara dan akhirnya dia mengalami perubahan dan hidupnya mengalami perubahan dan akhirnya berguna buat pelayanan Rasul Paulus. Itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, hidup kekristenan itu harus hidup berguna, harus hidup yang membangun, bukan justru sebaliknya. Udah kenal Yesus, udah melayani tapi justru memecah belah, ngegosipin orang, ngomongin orang. Itu kan justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita harus sadar sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal dan mengalami kasih Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang berguna dan membangun. Membangun tubuh Kristus, membangun kemuliaan Tuhan, membangun kerajaan sorga di muka bumi ini, membangun rumah tangga yang hidup takut akan Tuhan. Kita harus terlibat di dalam hal-hal yang membangun dan berguna bagi tubuh Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus juga pernah sampaikan kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 2 dan ayat 3. Saudara dikasih dalam Tuhan. Galatia pasal 6 ayat 2 dan 3. Rasul Paulus bilang begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, sebab dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi yang memenuhi hukum Kristus adalah ketika kita sadar hidup kita berguna, hidup kita berfungsi, hidup kita berarti. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan, sudahkah kita berarti bagi sesama kita? Sudahkah kita mengejar apa yang berguna, apa yang membangun buat sesama kita? Sudahkah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera buat sesama kita? Hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita saat ini mengingatkan kita hidup, kita dipulihkan oleh Kristus. Mari kejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan kejar apa yang mendatangkan kebergunaan bagi sesama kita, sehingga ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita diubahkan. Kita selalu memiliki kesempatan untuk berguna dan membangun buat sesama kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mau hidup berguna. Kami mau hidup menjadi berkat. Kami mau hidup berfungsi bagi sesama kami. Itu sebabnya terus perlengkapi kami sehingga kami pada akhirnya menjadi orang-orang yang mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan melakukan apa yang berguna dan membangun bagi sesama kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus,
Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka yang tergeletak sakit maupun mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Bahkan hamba berdoa buat yang susah, mengalami penderitaan, Tuhan tolong sehingga mereka dibebaskan, mengalami kelepasan, mereka mengalami kelegaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.